Bangku tua itu kembali berderit pelan. Kayunya sudah kusam, tapi ingatannya masih tajam. Ia telah menyaksikan banyak janji, juga banyak pengkhianatan. Hari ini, bangku tua ingin bercerita tentang uang negara yang bocor pelan-pelan tapi menyakitkan. Pada 11 Januari 2026, kabar itu datang seperti angin dingin di pagi hari. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan. Seorang pegawai pajak berinisial AGS, kepala seksi di KPP Madya Jakarta Utara, ditangkap. Bangku tua menghela napas. Lagi dan lagi. Awalnya hanya pemeriksaan biasa. Sebuah perusahaan, sebut saja PT WP, ditemukan memiliki kekurangan bayar pajak bumi dan bangunan. Nilainya tidak kecil, 75 miliar rupiah. Angka sebesar itu seharusnya masuk kas negara. Masuk sekolah, rumah sakit, jalan, dan harapan rakyat kecil. Tapi di balik meja, angka bisa berubah. Terjadi tawar-menawar. Bukan di pasar, bukan di warung. Tapi di ruang administrasi pajak, 75 miliar rupiah dipangkas menjadi hanya 15,7 miliar rupiah. Bangku tua terdiam. Negara kehilangan sekitar 60 miliar rupiah. 80% lenyap begitu saja. Dan seperti cerita lama yang diulang, tak ada keajaiban tanpa imbalan. AGS meminta fee. Disepakati angka 4 miliar rupiah. Uang itu tidak diberikan terang-terangan. Mereka rapi. Mereka tahu cara menyamarkan dosa. Dibuatlah kontrak fiktif, jasa konsultasi keuangan. Nama perusahaannya PT NBK. Kerasnya bersih, tanda tangannya rapi, tapi isinya kosong. Bangku tua bergumam, korupsi memang jarang berisik, tapi selalu rakus. Cerita ini rupanya sampai ke telinga Presiden. Dalam sebuah pertemuan di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran tajam. Apakah negara akan terus dibohongi oleh orang pajak dan bea cukai? Pertanyaan itu menggantung, bukan untuk satu orang, tapi untuk sebuah sistem. Bangku tua tahu jawabannya belum sederhana. Karena kebocoran bukan hanya soal satu OTT. Ada under invoicing. Nilai ekspor dilaporkan setengah dari aslinya, terutama di industri sawit. Yang keluar miliaran dolar, tapi dilaporkan seolah setengahnya saja. Ada juga industri baja dan bahan bangunan ilegal. Dijalankan oleh pihak asing. Transaksinya tunai, tak tercatat, tak kena PPN. Triliunan rupiah menguap. Bukan dicuri dengan paksa, tapi dibiarkan pergi. Bangku tua mengingat rakyat kecil yang diminta taat pajak sampai rupiah terakhir. Sementara di atas sana, angka bisa dinegosiasikan. Namun cerita ini belum selesai. Pemerintah berjanji berubah. Akan digunakan core tax system. Teknologi AI akan dipakai untuk membaca pola, mendeteksi kejanggalan, dan menutup celah kebocoran. Mesin tak bisa disuap. Algoritma tak bisa diajak kompromi. Struktur Direktorat Jenderal Pajak juga akan dibenahi. Orang-orangnya disaring ulang. Pengawas diperketat. Bangku tua tersenyum tipis. Ia sudah mendengar janji serupa bertahun-tahun. Tapi ia tetap berharap. Karena setiap rupiah yang bocor adalah hak rakyat yang hilang. Dan setiap OTT adalah pengingat bahwa kepercayaan itu rapuh. Bangku tua menutup ceritanya hari ini dengan satu kalimat. Negara tak akan bangkrut karena miskin, tapi bisa runtuh karena dikhianati dari dalam. Bangku tua diam kembali, menunggu apakah kali ini cerita benar-benar berubah.